Mm. Baik, terima kasih Pak Dr. Asep nih, luar biasa sekali ya materi malam hari ini. Tapi karena di flyer dan juga ini kita janji ke teman-teman semuanya ini adalah step by step. Mungkin saya kayak semacam ini model saya tanya, kemudian nanti mungkin stepnya itu seperti apa sih? Insya Allah nggak lebih dari 30 menit gitu ya. Karena ini kebetulan beberapa teman ini masih ada yang baru gitu ya. Ada juga yang sudah senior juga sih. Ini dari UIN Fatimah Soekarno ya, Bengkulu. Ya mungkin kita betul-betul basic dari dasar sekali nih ya. Terima kasih untuk Ibu Khairiyah Elwarda. Jadi gini Pak Asep nih ya. Jadi Pak Asep, saya punya penelitian misalnya nih, saya mau buat penelitian judulnya itu adalah yang simple saja. Jadi regresi linear berganda. Jadi pengaruh pengupahan atau gaji dan kepemimpinan terhadap kinerja ya, kita sebut saja dosen gitu ya. Jadi pengaruh ya nanti apakah gaji atau pengupahan biasa. Yang betul gaji atau pengupahan biasa Pak Asep nih? Kalau tergantung Pak, tergantung Bapak ngambil teorinya gimana. Kalau ada tentang pengupahan ya pakai pengupahan bisa gitu kan. Kalau gaji ya biasanya pengupahan atau gaji ya. Misalnya itu tergantung ngambil base teorinya. Kalau sebenarnya kalau di penelitian itu kan teori yang kita ambilnya dulu, kita rujuknya kemana. Jangan yang keluar dari situ gitu. Gitu. Kalau menurut saya sih sebenarnya penggajian. Oke, penggajian ya, ya pengupahan dengan kayaknya kalau pengupahan itu dia lebih banyak karena bukan hanya gaji tapi juga ada bonus dan sebagainya. Oke, jadi saya mau buat penelitian pengaruh pengupahan dan kepemimpinan ya terhadap kinerja dosen. Nah, langkah pertama tadi misalnya saya sudah tentukan nih untuk lokasinya, misalnya kita sementara simpel aja lah, satu kampus saja. Ya, satu kampus, kemudian dosennya itu kita sebut saja 150 ya. Nah, mungkin kita nggak bicara tentang tadi, kita hanya pakai teori Slovin lah gitu ya, mungkin 150 gitu ya. Nah, kemudian yang paling penting berarti kemudian kampusnya itu mungkin saya ambil satu, walaupun mungkin kalau S2 itu harusnya dua gitu mungkin ya. Satu, saya ambil satu kampus, dosennya ada 150, temanya adalah pengaruh, pengupahan dan dan kepemimpinan leadership terhadap kinerja dosen. Nah, sudah ditentukan lokasinya, kampusnya, populasinya juga sudah, kemudian samplingnya sudah. Nah, otomatis apa nih langkah pertamanya? Kita pendek-pendek dulu aja. Langkah pertamanya apa? Ya langkah pertama kita buat konstelasinya dulu, Pak. Konstelasi Jadi buat ya. gambarnya dulu kan. Digambarkan dulu secara jelas. Berarti X1, X2, X1 mempengaruhi Y, ya kinerja dosen, X2 tadi mempengaruhi kinerja dosen, terus bersama-sama nanti pengaruh kinerja dosen. Jadi ada 3 tuh garisnya. Nah, dari garis tersebut kita bisa buat rumusan masalah. Ya, rumusan masalah X1 ke Y-nya seperti apa, X2 ke Y-nya seperti apa, secara bersama-sama itu ke Y-nya seperti apa. Gitu, Oke. Pak. Ya, jadi tadi berarti langsung ke perumusan masalahnya adalah karena batasan masalah kan sudah dibuat tadi, sudah terjadi. Betul. Jadi rumusan masalahnya itu adalah apakah ada pengaruh pengupahan terhadap kinerja dosen. Yang kedua adalah apakah ada pengaruh kepemimpinan ya rektor terhadap dosen. Yang ketiga adalah apakah ada pengaruh pengupahan dan kepemimpinan terhadap secara bersama-sama terhadap kinerja dosen. Karena konstelasi itu berpengaruh nanti ke analisa sebenarnya gitu. Oke, sudah konstelasi ya. Berarti konstelasi itu kan tadi menentukan pengaruh-pengaruhnya gitu ya. Ini kita belum pakai yang intervening atau moderator, yang simpel dulu aja lah. Itu baru nanti kalau tambah variabelnya lagi bisa. Nah, setelah langkah berikutnya setelah konstelasi ini apa nih? Setelah konstelasi, berarti kan rumusan masalah yang dibuat. Betul. Ya, rumusan masalah yang sudah dibuat, baru dibuatkan juga di kerangka teorinya. Variabel tadi kan Pak ya. Variabel tadi misal X1 tentang masalah pengupahan. Apa itu pengertian pengupahan dan sebagainya, indikator pengupahan dan lain-lainnya. Nah, indikator dan pengertian tersebut nanti kita buat sintesis. Ya, sintesis itu berdasarkan pemikiran kita, baru kita buat namanya definisi konseptual di bab 2. Berarti pengupahan adalah ini pengupahan. Gitu ya. Nanti satu-satu tuh pengupahan satu, terus kepemimpinan satu, terus sama tadi kinerja satu, kan dibuat semua konstelasinya. Nah, itu sudah semua dibuat, baru kita bikin kerangka berpikir. Sebelum kerangka berpikir, biasanya itu ada penelitian terdahulu yang membuatkan tentang tadi variabel-variabel tadi gitu kan.
review tadi dijelaskan kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu menjelaskan secara global tentang konsep konstelasi tadi. Gitu di secara naratif gitu kan. Nah, nanti di kerangka berpikir juga diasumsikan ternyata terdapat pengaruh pengupahan terhadap kinerja. Jika pengupahan tinggi maka kinerja akan bagus gitu kan. Dijelaskan di kerangka berpikir. Terus juga sampai ke yang apa tadi rumusan yang ketiga dijelaskan juga. Setelah di kerangka berpikir baru kita buat hipotesis. Nah, hipotesis hipotesis ada pengaruh kesimpulan atau tidak sebenarnya. gitu ya. Iya, kesimpulan awal sebelum kita terjun ke lapangan, sebelum kita Betul. meneliti. Itu. Setelah hipotesis dibuat, hipotesis ke pernyataannya harus kalimat tanya atau kalimat seru. Kalimat tanya, kalimat seru, seru. Seru, betul. Kan Ada hubungan, seru. ada Hipotesis pengaruh. itu. Jadi kalau rumusan kalimat tanya, hipotesis kalimat seru. Jangan Ada hipotesis pengaruh kalimat gitu ya. tanya, jadi nanti bertanya lagi jawabannya apa. Oke, berarti tadi hipotesisnya adalah ada pengaruh pengupahan terhadap kinerja, ada Iya, pengaruh terdapat pengaruh kepemimpinan pengupahan terhadap kinerja, terdapat pengaruh gitu ya, kepemimpinan dua-duanya. pemimpinan terhadap kinerja, terdapat pengaruh dan kepemimpinan secara bersama terhadap kinerja. Itu hipotesisnya. Hipotesis yang positif. Jadi hipotesis H1 itu. Kalau hipotesis H0-nya berarti tidak terdapat pengaruh. Tidak ada pengaruh. Nah, jadi sebenarnya ada dua, dibikin dua. Tetapi tergantung gaya penulisan juga sesuai dengan gaya kampus ya. Ada kedua hipotesisnya ditulis, ada cuma salah satu yang ditulis. Gitu. Gitu, Pak. Oke, ini yang paling penting nih. Sudah hipotesis sudah ada, kemudian apakah langsung kita masuk langsung membuat instrumen pertanyaan. Nah, ini yang paling penting nih. Tadi nyambung juga nih ke pertanyaan Pak Ahmad. Ya harus dibuat nih. Itu di bab nanti kan udah hipotesis itu bab 2 nih, bab 2 terakhir nih. Masuk ke bab 3. Bab 3 itu kan ada tujuan penelitian, ada tempatnya di mana, sampelnya di mana, baru instrumen. Ya, instrumen ini dibuat berdasarkan tadi konseptual dan operasional. Yang di bab 2 tadi. Ya, pernyataan-pernyataan. Instrumen itu bukan pertanyaan, pernyataan. Bentuk angketnya. Jadi gini, kan jawabannya bisa sangat setuju, kurang setuju gitu kan. Ya kan? Jadi pernyataan tersebut dibuat berdasarkan poin-poin pada indikator yang terdapat di konseptual. Nah, untuk menentukan ini, saya masih bingungnya itu tadi pernyataan instrumen itu kan dia pernyataan, kemudian isinya itu adalah variabel-variabel yang ada dalam setiap tadi komponen itu. Nah, untuk membuat pernyataan ini itu sumbernya dari mana? Dari sumbernya tadi dari indikator dibuat namanya kisi-kisi instrumen. Ini saya contohkan kisi-kisi instrumen nih, Pak. Iya, ini penting saya ini. Buat contoh nih. Kisi-kisi instrumennya, bentar lampir. Jadi Di kisi-kisinya sini ya. ada kisi-kisi bab 3 biasanya nanti bab 3 nih. Bab 3. Ini promosi dokter, Pak, yang saya contohin ya. Iya, betul. Iya, jadi kisi-kisinya itu karena ini walaupun ada beberapa kalau masih S1 kan biasanya dia hanya ngopi dari orang lain gitu kan. Itu Kuesionernya dia ngambil aja gitu kan. Saya bilang kalau memang dari awal misalnya tadi kita kembali ke pengaruh pengupahan dan kinerja terhadap dan leadership kepemimpinan terhadap kinerja gitu dosen. Nah, ini saya untuk menentukan pernyataan-pernyataan yang di instrumen yang ada di kuesioner itu seperti apa, ngambilnya dari mana gitu. Assalamualaikum Pak Dokter. Kisi-kisi. Sebentar. Kisi-kisi nanti saya buat ini, saya buka dulu, ini agak kurang ini. Nanti saya buka dulu. Oke, silakan Pak Ahmad, ada apa? Mungkin sambil jalan nih, saya sambil juga. Sebentar Pak, tadi kan pertanyaan saya tentang tentang instrumen. Ini kan ada kisi-kisinya. Berarti kalau udah ada kisi-kisi tentang instrumen yang kita pertanyakan dalam bentuk angket itu, berarti itu ada standarnya. Berarti tidak bisa keluar dari dasar yang udah diterapkan. Iya, ada instrumen standarnya, Pak. Jadi gini, ketika membuat kisi-kisi, faktor utama itu adalah dimensi. Dimensi yang dibuat di sintesis tadi. Yang kedua, di kisi-kisi itu harus terdapat namanya item instrumen, item berapa, nilai berapa gitu kan, nomor berapa, harus dibuat instrumennya. Nanti di sini buka. Ada contohnya. Ini masih ini di bab 3 nih. Muncul, Pak? Belum, sebentar. Masih proses kayaknya. Muncul nih? Ini ada 159, halaman 159. Muncul? Belum. Nah, ini dia. Itu tadi.
Oke. Ini Ah. masih Ini kita 159. bicara budaya mutu. Budaya mutu kan tadi kan budaya mutu adalah ini kan berdasarkan di bab 2 kan? Ya, berdasarkan bab 2 sintesis. Nah, di sintesis itu dibuatlah ada dimensi-dimensi. Nah, dimensi-dimensi ini berdasarkan teori tadi. Ketika budaya mutu itu bagus tuh faktornya apa saja sih? Dimensinya ini satu, ini semua adalah bersama, tiada orang bawah atau atasan dibenarkan dan lalu bla 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 gitu kan. Ini contohnya. Nah, ini definisi konseptual yang saya ceritakan tadi. Sama, isinya sama. Nah, nanti di breakdown lagi dimensinya itu inovatif, partisipatif dan lain-lain gitu kan ya. Ini berdasarkan telaahan kita di bab 2 tadi. Ya, Pak. Jadi dimensi dan indikator yang dibuat di sintesis itu berdasarkan pemikiran kita sebagai peneliti itu kebaharuannya. Nah, kebaharuan tersebut itu di breakdown ke pembuatan instrumen. Nah, membuat instrumen juga nggak langsung buat instrumen, ada caranya, ada kisi-kisinya seperti ini. Indikatornya apa? Inovatif. Inovatif itu pernyataan nomor berapa aja? 1, 2, 3, 4 sampai 10 gitu kan. Partisipatif pernyataannya berapa? Ini begini. Ini ada di sini. Ini kita lihat instrumennya di sini. Hampir instrumennya. Nah, gitu, Pak. Ya, dibuat dengan ini. Ini sebenarnya kita bicara pengembangan instrumen. Kemarin kan kita waktu itu pengembangan. Nah, ini pertama yang inovatif tadi dalam meningkatkan kompetensi pribadi saya berupa mengikuti perubahan dan perkembangan dalam dunia pendidikan. Misalnya seperti itu, sangat setuju. Sekali ini jawabannya kan ya, jarang dan lain-lain. Kita pilih. Ini di sini bikinnya. Ini pernyataan seperti ini berdasarkan kata kuncinya itu yang ada di sini nah ini inovatif. Inovatif itu apa? Dijelaskan di situ, bikin pernyataannya yang mengarah pada inovatif. Tapi pernyataan yang positif, Pak. Kalau positif berarti dia plus. Tapi kalau yang negatif dia min. Biasanya yang itu ada 2, bisa ada yang negatif, ada yang positif dibuatnya. Tapi karena dia pengennya dia positif, jadi dia buat positif semua pernyataannya. Kalau sebenarnya yang ini negatif itu pernyataannya itu buat kontrol sebenarnya. Apakah dia konsisten atau tidak menjawabannya. Itu sebenarnya. Oke, berarti nanti kayaknya buat ini lagi ya khusus untuk instrumen. Ya, khusus saya masih belum ini. Instrumen. Ya, kalau hukum istilahnya hukum ya. Jadi sebenarnya kalau ada beberapa mahasiswa S1 yang dia kemudian mengambil angketnya, kuesionernya ini dari orang lain, itu sebenarnya boleh nggak sih ya dengan variabel yang sama? Pertama dilihat dulu validitasnya seperti apa. Yang kedua, cakupan dari penelitiannya berapa lama, misalnya berapa banyak, misalkan kalau hanya satu sekolahan, jangan. Tapi kalau misalkan dia satu kabupaten gitu, tetapi dia masih di kabupaten yang sama, itu boleh. Karena gini Pak, kalau sudah dibuat validitas dan cakupannya generalisasinya luas, itu bisa digunakan. Tapi indikatornya dia harus jelaskan juga di sintesis. Gitu. Jangan sampai indikatornya beda yang di sintesis dengan angket yang dibuatnya berbeda gitu. Harus ada benang merah. Iya, betul. Ya? Jadi kalau bisa harus sendiri ya, original sebenarnya. Iya, original sendiri. Nanti kalau yang original harus dijelaskan ini angket ini berdasarkan penelitian ini kan kurang bagus menurut saya. Oke, kembali ke ini misalnya saya kasih contoh nih. Tadi kan penelitian tentang pengaruh dari pengupahan misalnya gitu ya. Ini ada bagus juga dari HRD Syariah Consultant ini ya tentang pengupahan ini. Nanti ada workshopnya insya Allah ini. Nah, pertanyaan gini, misalnya saya membuat sebuah satu instrumen pernyataan ya terkait dengan pengaruh tadi pengupahan. Jadi benar nggak ketika saya mengatakan menurut saya pengupahan di kampus ini sangat memuaskan atau cukup tinggi gitu. Yang benar seperti apa tuh satu pernyataan itu misalnya terkait dengan pengupahan. Bapak kalau di pengupahan buat indikatornya dulu. Indikator pengupahan itu apa? Misalkan pengupahan, contohnya pengupahan atau untuk memenuhi kebutuhan hidup misalkan gitu. Nah, diceritakan berarti pengupahan ini yang diberikan kampus setuju kan untuk biaya hidup dosen, setuju atau tidak setuju kan gitu. Jadi tergantung indikator. Jadi dibikin pernyataannya itu yang beririsan dengan indikator yang kita buat. Jangan langsung bikin pernyataan gitu tanpa ada indikator, itu akan ambigu, nggak jelas. Ini ranahnya kemana gitu. Oke, balik lagi nih. Untuk menentukan indikator itu dari apa? Dari teori tadi, dari bab 2. Kan teori itu banyak ya.
pengupahan itu yang bagusnya pertama tujuannya pengupahannya fungsinya begini itu bisa jadikan indikator. Oh, Atau faktor-faktor dari yang teori mempengaruhi ya, dari pengupahan konsep itu di apa aja teorinya ya. bisa jadikan indikator gitu kan gitu. Tergantung telaah kita, penelaahan si peneliti. Nah ini kebaharuannya, si peneliti ini dituntut bagaimana menelaah yang membuat suatu kesimpulan sendiri tentang variabel tersebut gitu. Berdasarkan renungan dia, penelitian dia berdasarkan tadi teori dan sebagainya. Teori itu hanya membantu, penelitian terdahulu hanya membantu agar si peneliti bisa menjelaskan berdasarkan pemikirannya. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan dari Fatima Soekarno ya, Bengkulu. Berarti angket itu diperoleh dari teori ya Pak, maksudnya betul atau tidak? Iya, konsep awal itu, konsep dasar itu dari teori. Angket itu sifatnya konstruk dari teori yang kita paparkan di bab 2. Bukan mengambil di sana mengambil sini. Jadi apa yang kita bicarakan di bab 2 itu dijelaskan di angket. Angket kan pernyataan. Sebenarnya angket itu yang ngisi angket itu menyatakan diri gitu kan. Nah, nanya bagaimana caranya teori tersebut bisa dikonstruk ke pernyataan tersebut gitu. Jangan sampai gini, antara angket dengan teori yang di bab 2 itu beda, nggak bisa keukur gitu Pak. Percuma kan nggak ada kaitannya kalau gitu Pak. Betul. Oke, udah agak nyambung nih. Terus ketika misalnya kita dari teori-teori yang kita baca, kita telaah, kemudian kita menyusun instrumen ya, pernyataan-pernyataan dalam kuesioner. Nah, ada berapa tes nih yang harus dilewati bahwa instrumen kita itu, kuesioner kita itu memang valid atau gitu? nggak valid? Jadi pertama sebelum masuk ke penelitian itu ada satu tahap namanya uji coba instrumen. Uji coba instrumen itu dilakukan di luar sampel, tapi di satu populasi. Nah tadi Pak Dr. Mister itu kan di dosen itu ada 150 orang, sedangkan sampelnya 70 orang. Sisanya berarti sekitar 80-an. 80. Dari 80 yang sisanya itu ambil sekitar 20 orang untuk uji coba instrumen. Ada teorinya nggak tuh untuk ini? Jadi bukan teori, jadi gini, minimal sebenarnya kalau hanya 10 orang itu kan kurang valid, kurang yang menyatakan kurang bagus gitu kan. Minimal 20 menurut saya sih, minimal 20 karena apa? Bisa aja 10 orang atau 5 orang tapi itu tidak mewakili keseluruhan. Kan persentasenya minimal 20% kan untuk mewakili keseluruhan itu. Gitu kan. Kalau sampel aja, sampel menurut Suarezmi Arikunto minimal dari 15%. 15%. Ya. Nah, jadi untuk mengukur instrumen kita dikatakan valid pada populasi yang kita gunakan itu minimal 20% orang yang di populasi tersebut menyatakan valid. Kan gitu ya? Nah, berarti secara logika ini instrumen itu valid. Tapi kalau di bawah itu misalkan cuma hanya 5% atau 1% apalagi, itu kurang keabsahannya, kurang kevalidannya gitu. Ya Pak ya? Jadi secara logika seperti itu. Kayak satu forum yang menjadi forum itu berapa persen sih? Yang akan jadi forum, gitu kan? Yang akan menyatakan semua pendapatnya sama, gitu kan? Berapa persen? Minimal menurut saya 20%, malah sampai 30% gitu kan? Ya, oke, itu udah untuk uji coba. Nah, uji coba dilakukan di luar sampel pada populasi yang sudah ada. Ya. Karena tadi untuk mengetahui validitas untuk populasi tersebut, karena penelitian kita itu menjelaskan tentang penelitian pada sampel itu, gitu, bukan di sampel yang lain, atau bukan di populasi yang lain, gitu, tentang populasi di guru atau di dosen tersebut, gitu, di 150 orang itu, ya, karena nanti kalau penelitian beda tempat, beda ini, berarti nanti hasilnya akan berbeda juga, gitu. Nah, kayak itu pertama, itu dilakukan analisa validitas dan reliabilitas. Validitas kalau instrumennya angket itu biasa menggunakan uji korelasi. Ya, korelasi kan udah ada itu, tinggal diklik aja di Excel ada korelasi Yonal, muncul nilainya kan. Dari korelasi itu ada batasnya. Dilihat dari jumlah responden yang ada di uji coba. Misalkan uji coba itu respondennya 30. Berarti cari di R tabel, di statistik di R tabel itu N yang 30, R tabelnya berapa? Biasanya R tabelnya itu yang 33, 0,361 biasanya. Kalau nilai korelasinya di atas 0,361, bahwa itu menyatakan valid. Nah, valid. Kalau
nilai korelasinya di bawah 0,361 berarti tidak valid. Nah, konsekuensinya apa kalau tidak valid? Harus dibuang. Jadi tidak dipakai pernyataan tersebut. Baru nanti setelah bersih, sudah yang valid semua, baru pernyataan tersebut bisa digunakan di penelitian. Gitu, Pak. Nah, agar tidak menghilangkan indikator, setiap indikator minimal 2 pernyataan. Karena kalau satunya tidak valid, otomatis pasti ada satu indikator lagi. Satu pernyataan lagi dalam indikator tersebut. Jadi ini kan di sini contohnya kita di sini satu indikator itu ada 10 ya. Ini luar biasa bagus. Jadi kalau 10 hilang satu kan nggak ada masalah. Ya Pak, hilang 2 nggak ada masalah gitu kan. Tapi kalau hanya 2 hilang dua-duanya berarti indikatornya hilang. Nanti di teorinya harus dihapus juga. Berarti nanti harus diperjelas di hasil uji cobanya. Uji coba butir instrumen bla 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 indikator inovasi ternyata tidak valid gitu. Karena otomatis itu akan mempengaruhi dari konstruk berpikir kita di bab 2. Itu maksud saya itu. Balik lagi ke belakang gitu kan. Dianalisa lagi. Ya, usahakan sebagai peneliti itu indikator yang kita buat itu sudah benar-benar nanti mewakili dari variabel tersebut. Gitu. Oke, berarti tadi ada 2 ya, ada validitas dengan reliabilitas ya untuk menguji instrumen. Ini kita balik lagi ke Pak Samsul Huda nih pernyataannya apakah butir dalam menyusun butir pernyataan dalam kuesioner apakah ada batasan jumlah minimal atau maksimal? Ini punten Pak, ini diambil alih moderatornya nih. Ya, Pak tadi yang saya jelaskan tadi, kalau satu indikator itu minimal 2 pernyataan, 2 item. Ya, contoh ini kan ini 10 item nih. Contoh minimal segini Pak 2. Ini segini. Nah, ini minimal 1 dan 2. Gitu kan ya. Ini muncul nggak nih ini word-nya? Oke, muncul. Ya, jadi minimal 2. Lebih baik, lebih banyak lebih bagus karena tadi lebih menggali gitu kalau lebih banyak. Lebih menggali tentang masalah budaya mutu indikator inovatif gitu. Lebih banyak lebih bagus. Tidak ada batasan maksimal tidak berarti ada batasan maksimal. Tapi nggak mungkin juga sampai 100, Pak. Iya, kebanyakan. Yang jawabnya bosen. Ya, kemarin ada mahasiswa itu yang ngisi angketnya bosen. Ya, satu variabel itu mahasiswa kemarin itu dia hanya buat 5. Boleh nggak minimalnya berapa? Atau tergantung indikator? Satu indikator 2. Satu indikator 2. Jadi satu indikator 2. Satu variabel minimal 2 indikator. Ya minimal 2 indikator. Ya, minimal itu ya. Iya, karena nanti kalau ketika di uji coba hilang 1 indikatornya tinggal 1. Iya, Pak. Nah, artinya itu untuk mengukur keabsahan dari variabel tersebut. Jadi usahakan indikatornya jangan 2, 5, 6 gitu. Oke, indikator jadi ya. Kita harus telitinya, telaahnya harus benar-benar. Ini contoh di bawah ini ada contoh validitas ya, cara menghitungnya di sini ada nih. Ini menggunakan produk momen kan, di sini validitas kan. Tuh, ini reliabilitas. Nah, ini Pak. R sekian butir soal. Ini butir soalnya aja pernyataannya, butir pernyataannya itu ada 40. Ini luar biasa. S3 ini S3 levelnya, Pak. Level S3 ya. Oke, waktu kita agak terbatas, kita nanti lanjut lagi ya. Jadi setelah instrumen nih, instrumen itu sudah valid, sudah reliable. Kemudian kan otomatis di-share ke sampel dari populasi kita, gitu kan ya. Nah, kemudian setelah itu berarti biasa kan banyak masalah nih, ada yang ternyata menjawabnya responden kita itu tidak, kok jadi responden ya, responden kita itu enggak asal gitu kan. Kemarin misalnya ada teman di Lampung gitu ya, ketika di Lampung itu dia bikin kuesioner gitu di Google Form gitu, ternyata ngisinya itu asal gitu dan itu terbukti gitu ya. Sebelum nanti kayaknya kalau untuk analisis kita buat workshop khusus Kang Sesep nih kayaknya nih, untuk analisis pakai SPSS langsung step by step-nya gitu. Tapi kita udah sampai ke sudah meng-share, sudah mengirimkan ke responden, kemudian ternyata pas diterima itu ternyata banyak yang asal. Gimana nih kira-kira nih Pak? Tadi saya jelasin dari pertama, kita harus ada pernyataan angket yang negatif tadi, bertolak belakang. Ya kan, ketika dia ngisi asal otomatisnya kan misalnya ngisi 5 semua kan ngisi gitu. Otomatis ketika dia ngisi itu berarti dia tidak konsisten. Betul. Gitu. Itu ada pembiasnya. Jadi harus buat pernyataan yang sifatnya negatif, yang berdasarkan pernyataan yang pertama gitu. Dan juga sebenarnya asal atau tidak asal itu cerminan dari responden, Pak.
Betul. Jadi kita tidak bisa mendeskripsikan bahwa itu asal atau bagaimana. Itu kita kan mencerminkan responden itu seperti itu, gitu. Ya. Nah, ya kan Oke, jadi kita iya. nggak mau nilainya kecil, besar itu terserah dia. Jadi kalau nggak ada intervensi dari peneliti, nggak ada. Mau asal tidak asal itu udah berarti instrumen yang kita teliti itu memang instrumen sudah valid dan yang mengisinya bukan asal sebenarnya itu mencerminkan seperti itu gitu. Ini bukan asal sebenarnya mungkin nanti kalau nilainya jelek bukan salah responden ngisi asal-asalan. Sebenarnya kan dia ngisi itu pun menceritakan apa dirinya itu yang ada di situ kan. Apakah Anda setuju digaji sekitar sekian, setuju misalkan. Ya kan itu kan mencerminkan pernyataan dia kan. Menurut saya itu. Itu udah valid sebenarnya udah sah penelitian itu. Enggak, Gitu. misalnya tadi instrumen itu udah betul, udah valid, udah jelas gitu ya, dan itu sebenarnya udah ini juga gitu, misalnya ya tadi dia betul-betul ngisinya itu misalnya tuh misalnya kalau setuju, sangat setuju, tidak setuju, Setuju misalnya semua gitu, SS sangat setuju semuanya semua. gitu, Nggak misalnya apa-apa. padahal Nanti di kan situ dianalisa pasti error, Pak. Pasti iya nanti betul, kalau nah error memang. iya, berarti 5 misalkan setuju dikorelasikan dengan setuju lagi 5 lagi, pastinya 100% kan. Nanti ada Betul. pembanding yang lain kan. Nggak semuanya mengisi begitu. Itu Iya. nggak usah dibuang, biar aja, nggak masalah. Nah, berarti kalau ada yang 1 atau 2 seperti itu berarti gimana ini ya, Nggak dibiarin masalah, aja gitu. masukin saja. Tapi itu kan mengurangi ini ya, mengurangi daripada ya ini nggak Enggak. valid gitu, nggak Berarti bener kan itu gitu ada misalnya. intervensi berarti kan. Ada intervensi penelitian. Intervensi penelitian itu tidak dibolehkan ada intervensi. Intervensi untuk dia terus mengisinya 542 semua harus sesuai dengan kriteria peneliti, nggak bisa begitu. Jadi diserahkan sepenuhnya kepada responden. Berarti kan mengeneralisasinya hanya responden itu, bukan untuk yang lain. Nanti kesimpulannya. Nah, di situ iya. nanti ditulis di terakhir itu ada batasan keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian ditulis. Responden hanya diteliti pada dosen di lingkungan INAIS dengan kriteria dosen begini, jelaskan di batasan. Keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitiannya. Ya di terakhir Soalnya biasanya ini di terjadi bab kemarin itu 5. saya diskusi dengan dia kandidat dokter juga di Unila kalau nggak salah Lampung itu. Nah ini yang terjadi nih beberapa gitu ya. Ketika ternyata karena dia anggap itu nggak sesuai gitu dan ini jelas asal-asalan indikasinya kuat sekali gitu. Kemudian akhirnya karena pengen cepet dan sebagainya, akhirnya dia ngisi sendiri. Tidak boleh. Gimana tuh sebenarnya itu tidak boleh. Itu kalau secara di penelitian itu ada namanya pelacuran penelitian. Tidak boleh sebenarnya mah. Tapi gimana lagi, karena mungkin dikejar tayang karena penelitian dan lain-lainnya, itu tergantung masing-masing. Tetapi secara hakikatnya tidak boleh. Apa adanya aja yang disampaikan di responden. Oke, ya berarti sudah ya, terakhir dari saya nih Kang Sesep, jadi ketika sudah dibagikan, kemudian kita langsung analisis data gitu ya. Analisis datanya kita pending untuk next workshop gitu ya. Ketika sudah nemu nih, udah pakai SPSS atau mungkin pakai Excel atau pakai Views atau pakai Listra dan sebagainya, kemudian mungkin nanti sekilas saja dalam 2 menit itu mungkin kira-kira gimana nih melaporkannya, misalnya tadi kesimpulannya misalnya H1-nya itu terbukti bahwa ada pengaruh pengupahan dan juga leadership kepemimpinan terhadap kinerja dosen. Seperti apa terakhir nih dari saya nih? Silakan Pak Dokter. Jadi begini, kalau terakhirnya itu dijelaskan misalkan hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh X1 terhadap Y diterima dikarenakan R hitungnya sekian, ya kan ya, 0,85 dengan koefisien determinasinya 80%, yang artinya bahwa terdapat kontribusi variabel X 1 terhadap Y sekitar 80%. Itu kesimpulannya untuk yang hipotesis pertama. Hipotesis kedua juga sama, misalnya begitu. Terus yang ketiga juga begitu. Nah, dari tiga hipotesis tersebut sudah ada di kesimpulan, berarti dijelaskan paling bawahnya itu bahwa dalam penelitian ini hanya mengeneralisasikan pada sampel pada populasi di misalnya dosen INAIS pada sekian bahwa menyatakan bahwa hipotesis tersebut semuanya diterima. Nah, gitu aja, Pak. Sebenarnya sampelnya simpelnya seperti itu. Oke, Gitu. terima kasih, luar biasa sekali nih. Kalau pengen untuk menjelaskan secara detail nanti ada kata-kata deskripsinya, itu nanti mengarahnya nanti pada mixed method. Jadi ada kualitatifnya, bisa juga untuk lebih kompleks lagi. Jadi kualitatifnya itu untuk melengkapi dari penelitian kuantitatif.
Oh, gitu. Oke, terima kasih Pak Dr. Asep. Itu Oke. dari saya ya. Kayaknya Hmm. kita ini Kang Sesep ya. Saya kembali ke Kang Sesep untuk mungkin teman-teman ini harus nanya gitu ya, harus nanya terkait dengan ini karena ini ada pertemuan terjadi masih kita kasih waktu sekitar 10 sampai 13 menit lagi ya. Silahkan Kang Sesep.